tokoh-tokoh Sumbar itu berjuang untuk melahirkan kemerdekaan dan menjaga kesatuan, ya. Sehingga pada zaman Orde Baru yang zaman sudah stabil ini, zaman Pak Harto katakan, ya, di mana pembangunan mengisi pembangunan dengan trilogi pembangunannya, ya. Ya, pertama stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Nah, yang luar biasanya di luar Jawa, waktu itu provinsi baru 27 ya atau 26. Itu provinsi yang 2 kali menerima penghargaan Prasambya Purna Karya Nugraha, sebuah penghargaan yang paling tertinggi ya bagi daerah dan pembangunan, itu hanya Sumatera Barat gitu. Ya, kalau masih ingat waktu itu gubernur pertamanya Pak Azwar Anas, ya, seorang jenderal yang ulama, yang cendekiawan, ya, yang dianggap berhasil oleh pemerintah pusat dalam rangka membangun pedesaan. Terkenal dengan motonya itu Manunggal Sakato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut memperingati hari jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-76. Saya mewawancarai para tokoh yang bisa membantu memberi makna apa artinya 76 tahun Provinsi Sumatera Barat, baik bagi wilayah Sumatera Barat maupun bagi NKRI, bagi Indonesia. Saya sudah bersama dengan Bapak Irman Gusman, SE MBE, seorang tokoh masyarakat yang sangat dikenal di Sumatera Barat. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Bambang. Ya, udah lama nih nggak ketemu. Udah lama iya nggak ketemu. Ini kalau nggak ada sarana seperti ini juga susah, Pak, ketemunya, Pak. Iya benar nih. Untung betul kita di era COVID ini ada sarana komunikasi melalui Zoom ini, luar biasa. Baik, Pak. Jadi tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat. Nah, tahun ini usianya sama dengan usia Republik Indonesia, berarti mencapai 76 tahun. Hanya saja karena penetapannya baru 22 Juli 2019, maka tahun ini baru secara resmi dari jadi Provinsi Semarang Barat itu diperingati yang ketiga kalinya. Jadi karena penetapannya termasuk baru. Nah, mungkin Bapak yang sangat dekat dengan masyarakat Sumatera Barat bisa memberi gambaran. Jadi apa saja yang sudah dicapai provinsi ini, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan apa saja kira-kira yang masih harus diperjuangkan di Sumatera Barat. Jadi untuk menjawab apa yang seperti Mas Bambang katakan tadi, ya, bahwa saya sebetulnya memang Sumatera Barat itu sebelumnya disebut Sumatera Tengah dulu ya. Tapi melalui sebuah Undang-Undang 19 tahun 57 ya, bagilah Sumatera Tengah itu menjadi Sumatera Barat sekarang. Kemudian Riau dan Jambi. Berarti kan rohnya Sumatera Barat yang dimaksud lahir tahun 45 Oktober itu mungkin dalam konteks administrasinya barangkali ya. Nah, walaupun kalau Riau sekarang kan mendeklarasikan dirinya kan tahun 57 gitu ya. Jadi begitulah proses perjalanan dari sebuah provinsi. Tetapi
Sumatera Barat tentu tidak bisa dilepaskan dari Minangkabau, ya. Sebuah suku besar di Nusantara ini, khususnya yang ada di rantau. Jadi karena kepentingan negara, sehingga kepentingan pembangunan, sehingga dipisahkan Provinsi Sumatera Tengah menjadi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, ya, bahkan Riau pun karena kepentingan pembangunan pun lahirkan juga Kepri. Tetapi secara budaya, ya, kulturnya menurut saya samalah. Jadi saya tentu dalam konteks ini tidak hanya bicara soal Sumatera Barat sebuah provinsi, tapi juga mengenai suku Minangkabau yang mendiami di samping Sumatera Barat sendiri, tentu sebagian besar di pesisir Sumatera, ya, Mas Bambang, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan juga peranannya di Nusantara, bahkan juga di mancanegara. Jadi ngaruhnya ya seperti yang kita lihat bersama, ya, terutama di prakemerdekaan, bagaimana pemuda-pemuda saat itu, tokoh-tokoh Minang, ya, menjadi proklamator di samping Bung Karno, Bung Hatta, Sahardi, Tamalaka, ya, mereka berjuang untuk melahirkan Republik ini. Bahkan sebuah majalah besar yang bergengsi, ya, mengatakan 4 dari pendiri Republik ini 3-nya dari Minangkabau, ya, dari Sumatera Barat, yaitu Hatta, Sahardi, dan Tamalaka. Bahkan kalau Mas Bambang tahu juga, Bung Karno ini, ya, yang menampinginya juga putri Minang, itu Ibu Fatmawati, kan. Jadi orang Minang. Jadi memang Minangkabau dan Jawa, katakan khususnya, memang dua suku yang sangat berpengaruh dalam kemerdekaan Republik ini. Jadi dalam mengisi kemerdekaan juga, kalau kita lihat Mas Bambang, ya, zaman Orde Baru, katakan, kalau zamannya Bung Karno, ya kan, bagaimana tokoh-tokoh Sumbar itu berjuang untuk melahirkan kemerdekaan dan menjaga kesatuan, ya, sehingga pada zaman Orde Baru yang zaman sudah stabil ini, zaman Pak Harto, katakan, ya, di mana pembangunan mengisi pembangunan dengan trilogi pembangunannya, ya. Ya, pertama stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Nah, yang luar biasanya, di luar Jawa, waktu itu provinsi baru 27, ya, atau 26, itu provinsi yang 2 kali menerima penghargaan Prasambia Purna Karya Nugraha, sebuah penghargaan yang paling tertinggi, ya, bagi daerah dan pembangunan, itu hanya Sumatera Barat, gitu. Ya, kalau masih ingat, waktu itu gubernur pertamanya Pak Azwar Anas, ya, seorang jenderal yang ulama, yang cendekiawan, ya, yang dianggap berhasil oleh pemerintah pusat dalam rangka membangun pedesaan. Terkenal dengan motonya itu Manunggal Sakato. Nah, Manunggal Sakato itu mungkin, ya, Manunggal Sakato itu kan sekata, ya. Mungkin kalau di Jawa itu gotong royong, Mas. Nah, memang saat itu Manunggal itu sangat populer, ya, dikenalkan oleh Pak Jenderal Yusuf, yaitu Abdi Masuk Desa. Kebetulan beliau ini, Pak Azwar ini, kan seorang letnan jenderal, ya. Jadi dia seorang ulama, dia juga seorang cendekia, ya. Beliau tamatan ITB, melanjutkan, pernah jadi dirut BUMN, jadi komplit lah. Nah, sehingga dengan bekal ilmunya itu, beliau bagaimana membangun Sumatera Barat itu menjadi melibatkan semua stakeholder, bahkan tentara juga, ya, sehingga daerah-daerah terpencil pun jadi terbuka. Nah, prestasi itu membuat dia mendapat penghargaan, dan
kedua kali pada itu mungkin pelita 3 ya, mungkin pada pelita 5 atau pelita 6 saya lupa persis tahun 98 Pak Hasan Basri Durin ya juga berhasil mempertahankan prestasi pembangunan itu. Nah, nama itu Prayojana Kriya Pata Prasamya Punakarya Nugraha. Memang namanya panjang, ya kan? Saya masih ingat betul itu tahun-tahun itu ya. Banyak sekali pemerintah daerah dari berbagai kota, kabupaten, daerah itu belajar ke Sumatera Barat gitu ya. Ya, bagaimana dalam bidang pertanian, membangun koperasi, transmigrasi dan lain sebagainya. Tentu semuanya itu tidak boleh dilupakan jasa seorang gubernur yang cukup fenomenal ya, namanya Pak Arun Zain. Ya, Arun Zain ini agak menarik. Beliau ini seorang perantau sebetulnya, orang Minang yang lahir di Surabaya. Jadi pengaruh Surabaya itu luar biasa ya. Jadi kalau Pak Azwar dan Pak Hasan itu memang besarnya di Sumatera Barat ya. Jadi beliaulah yang meletakkan dasar-dasar pembangunan Sumatera Barat selama 10 tahun, Pak Arun Zain. Jadi 3 tokoh ini menurut saya boleh dikatakanlah generasi baru setelah generasi Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim. Ya. Kemudian periode berikutnya lahirlah tokoh yang sekaliber Harun Zain, Azwar Anas, Hasan Basri Durin. Nah, itu generasinya tuh. Nah, dan kedua, seperti Mas Bambang tahu pada Orde Baru itu, ya jarang sekali daerah yang gubernur itu bisa menjadi menteri. Mungkin Jawa Tengah ya pernah ya, bekas mendagrinya itu Pak Suparjo Rustam saya ingat, ya kan. Tapi di luar itu langka sekali. Tapi Sumatera Barat sebagai pengakuan keberhasilan pembangunan, semua menteri, apakah saya sebut Arun Zain, habis 2 kali periode oleh Pak Harto dijadikan Menteri Transmigrasi. Karena dia dianggap berhasil kan, menjadi sukses story. Bagaimana saudara-saudara kita yang dari Jawa yang harus transmigrasi itu bisa diterima baik oleh orang tempatan gitu loh. Ya kan? Bahkan kalau sekarang orang-orang yang dari saudara-saudara dari Jawa Tengah itu Mas nggak mau lagi dibilang orang Jawa, dia udah menjadi orang Minangkabau juga gitu loh. Jadi begitulah anunya ya, penerimaan yang disiapkan oleh Pak Arun Zain ya. Jadi soal itu sehingga dia jadi diangkat menteri. Begitu juga Pak Azwar Anas. Karena kesuksesan dia menghubungkan berbagai daerah-daerah terpencil, beliau setelah 2 kali periode juga jadi Menteri Perhubungan. Kemudian Pak Hasan Basri Durin ya pada kabinet Pak Habibie. Ya. Nah, beliau ini kan seorang pamong, mengerti betul soal bagaimana soal tanah adat segala macam. Oleh Pak Habibie diangkat jadi Menteri Negara Agraria. Jadi dulu itu pengangkatan menteri itu Mas, walaupun mungkin politik jabatannya, tapi kompetensi dan pengalaman itu menjadi juga catatan gitu loh. Ya. Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita. Jadi dari itu ya Sumatera Barat sudah punya modal yang besar lah ya dari berbagai kesusahan. Masuk ke era reformasi setelah 98-99. Nah, ini kan berubah total ya paradigma ini. Menjadi daerah itu desentralisasi dan otonomi. Kemudian daerah-daerah lain juga berpacu membangun. Saya masih ingat juga waktu itu saya anggota MPR RI tahun 99 sebagai utusan daerah Sumatera Barat. Karena kita ingin salah satu semangat daripada reformasi itu adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga dalam rangka memperkuat negara kesatuan ya yang waktu itu agak terganggu di 98 ya. Daerah-daerah mungkin karena ketidakpuasan ya mencetuskan ketidakpuasannya melalui statement-statement yang di Aceh merdeka lah, Riau merdeka, tapi sebetulnya kan itu ingin supaya ada pemerataan. Sehingga kami di utusan daerah MPR melakukan beberapa tahap, sehingga akhirnya adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah, pembagian ASIS segala macam.
Sehingga akibatnya daerah-daerah lain yang punya sumber daya alam yang besar, ya memanfaatkan momentum dana yang besar itu untuk mempercepat pembangunannya. Jadi ya tentu ke depan Sumatera Barat tidak boleh lagi tergantung kepada hanya dukungan pusat seperti yang dilakukan oleh zaman Pak Harto, sentralistik, karena semuanya diatur pusat gitu. Ya, nah, tetapi sekarang daerahnya yang harus membangun. Oleh karena itu pandangan saya Sumatera Barat harus lebih menitik beratkan pembangunannya kepada pembangunan sumber daya manusia sebagai moda pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, nah strateginya ini yang menurut saya harus dirubah karena Sumatera Barat secara sumber daya alam sangat terbatas, Mas Bambang. Tidak bisa diharapkan. Kalau dulu kenapa keberhasilan itu terjadi? Karena kan pembangunan itu kan sentralistik. Jadi karena kemampuan manajerial dan dukungan masyarakat yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya ya banyak dana-dana pembangunan itu yang diperoleh di Sumatera Barat. Gitu. Nah, tapi ketika sudah reformasi, ya pembagian dana itu berubah polanya, ya tentu daerah-daerah lain lebih cepat menyesuaikan diri. Nah, pada saat itu barangkali Sumatera Barat agak gagap gitu ya dalam melakukan perubahan paradigma pembangunan, ya yang tergantung pusat maksud saya, sehingga ke depan ini menurut saya harus berkonsentrasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi dari comparative advantage menjadi competitive advantage. Nah, ini sebagai pengantar aja Mas Bambang. Nanti sebelum kita lanjutkan lagi mengenai SDM, Sumatera Barat kan pernah dikenal semen dan batu bara kalau nggak salah Pak. Iya benar. Iya, jadi ya jadi benar. Ya kalau betul sekali. Jadi simbol dari kekayaan sumber daya alam itu jadi semen Padang itu hadir sejak zaman Belanda gitu. Jadi motonya dulu orang masih berpikir kami sudah ada katanya. Jadi saking sudah jauhnya kan di tahun berapa itu? Mungkin tahun 1900-an lah gitu ya. Nah, pabrik semen yang pertama di Indonesia. Kemudian batu bara pun juga zaman Belanda diombilin itu. Tapi karena batu bara itu adalah resources sumber daya yang tak tergantikan, sehingga ya lama-lama tentu potensi itu habis. Jadi boleh dikatakan ya semen dan batu bara itu hanya simbol saja gitu loh, tapi tidak banyak membantu dalam pembangunan Sumatera Barat, Pak Bambang ya. Nah, jadi oleh karena itu ketergantungan ke sumber daya alam itu dalam pengertian kayak semen, batu bara, apalagi ya, itu Sumatera Barat relatif sangat terbatas karena daerahnya kan daerah banyak pegunungan, perbukitan ya. Jadi untuk sumber daya alam itu tidak yang disebutkan tadi itu tidak begitu besar lah. Ada tapi tidak besar. Baik, Pak Irman. Tadi selain Sumatera Barat ya dengan SDM-nya yang cukup istimewa, telah mengirim putra-putra terbaiknya ke tingkat nasional. Tapi kan bukan hanya itu sebenarnya. Sumatera Barat ini kan juga mengirim banyak orang karena dikenal perantau yang andal dari Sumatera Barat. Gimana Pak tradisi itu? Iya, jadi betul sekali Mas Bambang ya. Jadi
masyarakat Minang itu terkenal egaliter, kosmopolitan ya. Jadi Sumatera Barat itu kan filosofinya kan adat bahasa disarak, sara bersendiri kita mulah ya. Jadi nilai-nilai adat istiadat itu dasarnya adalah kitabullah Islam. Jadi pemahaman keislaman yang dibawakan dulu oleh tokoh-tokohnya itu sangat menginspirasi masyarakat di daerah itu ya. Jadi boleh saya sebut pemahaman keislaman pada awal-awal abad 18-19 itu setelah perang adat itu Islam yang lebih substantif daripada hanya sekedar Islam yang ritual. Jadi Islam yang substantif itu kan tidak mengenal hierarki kan dalam kehidupan masyarakat. Yang membedakan manusia dengan manusia lain itu kan ketakwaannya, Mas Bambang, dalam Islam ya. Nah, jadi nilai-nilai itulah yang menjadi dasar oleh orang Minang dalam membangun keseharian dan kehidupannya gitu. Sehingga menjadi embodied pada dirinya ya, sehingga menjadikan masyarakat itu demokratis gitu loh. Jadi di Minang itu ya memang secara tidak sadar ya, walaupun melalui proses evolusi, demokratisasi itu sudah berjalan ya, demokratisasi yang diilhami, diinspirasi oleh nilai-nilai keislaman yang dipahami oleh tokoh-tokoh, apakah Tuanku Imam Monjol, Ahmad Al-Minangkabawi ya, yang menjadi imam besar di Masjidil Haram dan lain sebagainya ya. Sehingga Sumatera Barat itu pondok-pondok pesantren itu maju luar biasa gitu. Pak Tawalib yang kita kenal yang fenomenal, kemudian Nia Putri ya. Ya, bahkan putra-putri dari Jawa pun sebelum Gontor terkenal sekarang tuh belajarnya ke Tawalib itu yang Buya Hamka, orang tuanya juga pernah menjadi ketua pengurus di sana. Nah, jadi merantau dalam konteks ini adalah karena nilai-nilai tadi, sehingga di Minang itu dalam kesehariannya itu anak-anak kalau sudah cukup akil balik itu tinggalnya nggak di rumah lagi, udah tinggalnya di surau. Surau di masjid gitu ya. Belajar agama, belajar silat, dan sebagainya. Jadi di Minang itu ya kan terdiri dari nagari-nagari kan. Nagari-nagari itu mungkin desa kalau di Jawa. Tapi negari itu otonom. Ya. Otonom, nggak bisa diintervensi ya negari itu. Karena dia merupakan komunitas lokal yang dinamis gitu. Jadi pemerintah itu hanya mendorong saja supaya dia berkembang, sehingga karena konsepnya itu adalah otonom dan demokratis, sehingga partisipasi masyarakat itu kuat, sehingga banyak melahirkan anak-anak yang kreatif, yang inovatif, sehingga biasanya kalau anak yang kreatif itu kan ingin banyak lebih tahu. Nah, sehingga kalau banyak ingin tahu, mereka tinggal di surau, sudah akil balik dan dewasa. Nah, umumnya mereka itu merantau gitu. Nah, merantau itu bisa saja dari nagari atau desanya ke kota yang dekat gitu ya, ke kotanya ya. Mungkin kalau seperti saya, kampung saya namanya Nagari Guguk Tabek Serojo. Nah, itu 18 km dari kota Padang Panjang. Jadi kakek saya dulu tuh, dia merantau ke sana, ya buka usaha dan sebagainya. Nah, mungkin bapak saya merantaunya udah sampai Jogja kan. Nah, bapak saya SMP SMA-nya di Yogyakarta gitu loh. Kuliahnya di UI Jakarta gitu ya. Nah, kemudian sayanya generasi berikutnya merantaunya sampai ke Amerika kan begitu ya. Ya kan? Jadi begitulah prosesnya. Nah, anak-anak saya sekarang ya semuanya ya hampir sekolah di luar negeri, bahkan dari SMP pun sudah di luar negeri gitu, Mas. Sehingga orang Minang itu alam takambang jadi guru gitu. Jadi berevolusi dia. Jadi alam inilah tempat dia belajar gitu loh. Jadi akibatnya karena dia kosmopolitan, banyak ingin tahu, ya kan, sehingga hampir semua boleh dikatakan di perantauan, ya
Sampai mananya ya di mana bumi dipijak itu ya orang Minang ada aja Mas Bambang. Jadi kalau dibicara soal perantauan itu udah merupakan apa ya? Udah merupakan nilai-nilai ya. Jadi kalau nggak merantau itu dia nggak bisa menguji keilmuannya yang udah belajar di suraunya atau di pesantrennya atau ilmunya kan. Nah, jadi mengakibatkan ya orang Minangkabau itu termasuk suku yang sangat secara persentase yang merantau itu paling besar. Hanya karena mereka itu punya filosofi untuk merantau, ya mereka punya juga misalnya semacam pepatah untuk merantau itu, ya. Kalau saya mau bacakan itu ya, karatang madang kahulu, babuah baguno balun, merantau bujang dahulu, di rumah baguno balun. Nah, jadi ini bagi seorang perantau ya seperti saya itu nggak lupa itu, ya. Kalau Mas Bambang ketemu orang Minang di mana, kamu orang Minang ya? Ya dari Sumatera Barat. Nah, pepatah Minangnya, ya karatang madang kahulu, ya kena Anda belum berguna di kampung, ya, sehingga Anda harus merantau untuk memperoleh pengetahuan. Apakah pengetahuan itu dia akan tetap tinggal di sana atau dia kembali? Jadi semangat merantau itu sudah menjadi dasar oleh orang Minang. Dan kenapa mereka itu merantau dan bahkan berkembang di sananya, ya? Karena orang Minang itu sebuah masyarakat yang sangat adaptif dengan lokal. Karena filosofinya orang Minang itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sehingga orang Minang itu ada di mana-mana, Mas Bambang. Nah, di Jogja, di Semarang, dan sebagainya, kan? Dan diterima gitu loh. Ya, Pak Irman, itu memang menarik. Di satu sisi memang semangat merantau tadi mencari pengalaman sangat besar, tapi kan ikatan dengan adat itu ya, dengan tanah kelahiran itu juga kan sangat kuat. Ya. Itu gimana itu Pak? Apakah ada semangat juga? Itu kan ada semangat Kebuminang itu, jadi untuk kembali memberikan sesuatu kepada tanah airnya, tanah leluhurnya. Gimana kalau ini, Pak? Ya memang kan mungkin itu sudah sunatullah ya. Setiap manusia itu kan bagaimanapun tidak pernah lupa di mana dia dilahirkan. Jadi mungkin jadi dia akan mencari gitu. Dia akan ada istilahnya itu, orang itu akan mencari di mana siapa ibunya, ya di mana dia dilahirkan, kan begitu ya Mas ya. Nah sehingga merantau kemanapun, kawin sama siapapun, pasti kampung halaman itu tidak terlupakan. Nah barangkali kalau yang saya orang dibesarkan di Sumatera Barat, ya saya lahir di Sumatera Barat sampai SMA baru saya merantau ya. Sebagai umumnya generasi saya waktu itu. Jadi memang merantau itu udah merupakan sebuah sebuah perjuangan gitu. Jadi ada ritualnya gitu. Jadi setiap orang Minang itu ada doktrin-doktrin lah kalau boleh sebut ya, dalam tanda kutip gitu loh. Ya kan? Ada istilahnya juga, saya lupa persis gitu ya. Kalau kita merantau itu selalu dinasihatin, pandai-pandai dirantau gitu ya. Jadi sebelum kita ketemu orang tua pun atau apapun, carilah induk semang gitu loh. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan supaya kita bisa survive gitu loh. Ya, toh kan tidak semua yang ada di ranah itu atau di kampung itu orang yang sukses. Bahkan kalau istilahnya Pak Karni Ilyas itu
Dia merantau itu hanya modal sekali tiket naik bus saja itu. Tapi dia bisa survive gitu loh. Untuk merubah hidup dan sebagainya. Tapi spiritnya itu, ya, spirit untuk merubah nasib, untuk belajar, untuk apapun lah ya. Nah, tentu bagaimanapun setelah mereka menjadi seseorang dan sebagainya, ya sunatullah tentu dia tidak lupa kan di mana dilahirkan, dibesarkan, ya. Jadi ada talinya ya. Karena barangkali lingkungan yang tempat dia dibesarkan itu membuat dia tidak bisa melupakan. Karena kan di Sumatera Barat itu kalau kita lihat simbol rumah itu kan rumah Bagonjong. Dimana rumah Bagonjong itu yang tinggal di sana itu bukan hanya keluarga inti saja, tapi seperti kaum gitu. Jadi umpamakan saya tinggal di rumah Bagonjong itu ya, dari keluarga saya juga, adik-adik saya, keponakan saya dan sebagainya. Jadi kekerabatannya jadi luas gitu Mas Bambang. Jadi komunal gitu loh. Nah, karena ikatan batinnya itu kuat ya, ikatan kedaerahannya, nagari terutama. Jadi memang Sumatera Barat itu nagari itu kuat sekali. Jadi walaupun sampai sekarang, walaupun ada katakan ikatan keluarga Minang, Gebu Minang katakan ya, tapi di sini tuh ikatan daerah tuh ikatan masyarakat sulit air, ikatan masyarakat meninjau gitu loh. Jadi desa-desa itu lebih menonjol. Tapi mungkin publik melihatnya kan yang payungnya saja gitu loh. Nah, pemerintah daerah waktu itu memberikan ruang gitu loh. Supaya dalam rangka percepatan pembangunan di desa itu ya perantau-perantaunya didorong untuk membangun daerahnya gitu loh. Sehingga kalau Mas Bambang lihat, kalau kita buat tamu ke desa-desa itu, bahkan rumahnya bagus-bagus, tapi yang tinggalnya nggak ada. Bahkan yang tinggal di rumah itu terpaksa pula diajak saudara kita dari Jawa untuk menghuninya gitu, karena nggak ada orang, Mas. Iya kan? Jadi mubazir, apalagi masjid gitu loh. Ada di Sulit Air tuh, nagari kecil, ya di tempat Pak Adi Negoro ya, Pak Adi Warsita, tokoh pers kita, itu ikatan keluarganya kuat sekali. Malah barangkali masjidnya lebih banyak daripada penduduknya bahkan gitu ya, istilahnya lah, saking banyaknya. Ya, karena simbol kesuksesan itu ya mereka membangun sesuatu lah di kampung-kampungnya. Saya kalau ke Padang itu, kalau ke daerah ya, waktu saya menjadi anggota dewan gitu, saking banyak masjid pun kadang-kadang ada masjid itu banyak ditutup gitu. Ya, karena mungkin jadi itulah ikatannya ya. Nah, maksud saya itu. Nah, tapi kalau bicara soal mengenai Gebu Minang, gerakan Seribu Minang itu tuh kan zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto waktu dia datang ke Solo, nah, kemudian Pak Harto itu waktu itu sedang mesra-mesranya dengan orang Minang gitu. Melalui jalinan budaya itu, Pak Harto waktu ke Solo, Sumatera Barat, pidato gitu. Jadi dia mengatakan ya sesungguhnya kalaulah tokoh-tokoh orang Minang di rantau itu mau membangun, menyumbang 1.000 ya, itu istilahnya dulu gerakan 1.000 itu, ya mungkin 1.000 itu bukan 1.000 rupiah, kalau dia di Amerika ya $1.000 gitu ya, kalau dia di Malaysia 1.000 ringgit gitu kan, ya kan. Nah, jadi ya, gerakan orang merantau untuk membangun daerahnya gitu bersama-sama pemerintah. Karena kan waktu itu kan dana kan sangat terbatas. Nah, himbauan Pak Harto yang tulus itu ya, di mana Pak Harto bermenantukan orang Sumatera Barat ya, Halimah itu. Wah, itu berarti kan itu blessing kan.
Artinya kan dulu kan Sumatera Barat, orang Minang ini kan agak sedikit traumatik gitu. Karena di tahun 58 itu PRRI itu sedikit banyak mempengaruhi juga lah kepercayaan diri orang Minang di rantau itu. Ya, sebab ada terkesan kalau kita dari Minang itu dulu ya seolah-olah kita itu dicap quote and quote memberontakkan gitu Mas ya. Karena kan tidak semua gitu loh. Ya kan, tapi dengan berjalan waktu ya khususnya sejak Pak Harto punya mantu orang Minang, nah itu betul-betul tambah lagi setiap gubernur setelah berakhir periodenya di Sumatera Barat jadi menteri apa kan. Nah, oleh karena itu orang Sumatera Barat itu menemukan jati dirinya gitu. Nah, jadi eksistensinya jadi muncul. Begitulah soal peranan perantau di Minang. Bahkan gerakan itu juga dilakukan juga oleh saudara-saudara kita yang lain dari Sumatera Utara, bahkan juga di Jawa pun Seruling Mas kalau saya nggak salah tuh Pak Susilo Sudarman, ya kan. Nah, karena dulu kan orang hati-hati kan bicara soal kedaerahan gitu. Ya, karena takut kalau semangat kedaerahan itu menonjol dan dianggap apa gitu ya. Nah, karena kita kan dulu kan tidak demokratis dengan alasan pembangunan kan. Dulu kan pembangunan kita kan lebih katakanlah lebih terpimpin gitu loh. Baik, Pak Irman, ini kan Sumatera Barat ya, Minang itu selain di sosial, di politik, itu kan juga menjadi apa ya, duta kuliner gitu ya. Artinya masakan Padang bahkan rendang itu katanya sekarang dipopulerkan sebagai apa masakan paling favorit di dunia gitu. Nah, jadi orang-orang Minang itu juga dikenal apa ya, usahawan-usahawan yang gigih lah kira-kira gitu. Nah, ini kan sumbangsih yang luar biasa termasuk untuk Indonesia. Itu gimana Pak dihayati oleh orang-orang Minang itu? Ya begini Mas ya, kalau kita di Minangkabau katakan ya, Minangkabau itu kan artinya apa ya, melewati batas-batas administratif. Jadi kalau Minang itu kan melewati Sumatera Barat. Jadi ya kalau boleh katakan ya, kalau orang tinggal orang Minang di Sumatera Barat itu menurut saya nggak lebih daripada 5 juta. Tapi kalau bicara orang Minangkabau, kalau tanya sukunya apa Minangkabau, mungkin ada 15 sampai 20 juta sekarang. Ya. Apakah mereka sekarang disebut ada di Riau, di Jambi, di Kepri, Sumatera Utara, Palembang, apakah di Jakarta? Bahkan di Jakarta ini pernah saya disampaikan oleh teman-teman wartawan senior, kalau ada 5 orang berjalan di penduduk DKI ini, mungkin satunya bisa diyakinkan orang Minang. Apalagi kalau diperluas, orang Minang itu kan karena dia merantau, itu dia sudah bercampur kan, kawinnya, apanya, ya nah mungkin lebih banyak lagi begitu. Nah, oleh karena itu, di Minangkabau, orang Minang itu, dalam tradisinya yang saya tahu, termasuk juga keluarga saya, salah satu syarat kalau seorang wanita itu kawin, dia diberikan bekal ilmu untuk memasak gitu Mas. Jadi itu dasarnya. Karena kan perempuan itu kan dalam budaya Minang yang dasarnya Islam itu kan, sekali Anda sudah kawin ya, tanggung jawab itu kan bukan dari orang tua lagi, ke suami kan gitu ya. Kan dasar Islam kan begitu. Ya, nah, oleh karena itu bagaimana suami itu betah di rumah, sayang sama kita ya salah satunya melalui masakan gitu. Kayaknya hebat orang Minang itu kan. Ya, kalau orang kawin sama orang Minang itu kalau Mas Bambang lihat kan, ya kan Bung Karno itu sampai terpesona dengan Bu Fatmawati itu karena mungkin
Bu Fatmawati itu yang saya dengar pandai masak gitu. Ya kan, Pak Adam Malik juga kan ibunya Bu Nelly Adam Malik kan dari Sumatera Barat juga itu kan. Nah, apalagi Pak JK, Pak Mahathir Muhammad. Jadi ada pemilihnya, orang kalau kawin sama orang Minang itu ya kan, karena udah dijamin perutnya aman, semua diurus sehingga dia bisa berpikir yang luas gitu loh. Jadi filosofinya itu sebetulnya barangkali ya. Jadi dulu kan masa itu kan tidak mudah gitu. Nah, barangkali juga karena orang Sumatera Barat itu suka merantau, ya. Jadi sama ibunya dibekalin. Seperti pengalaman saya merantau ke Jakarta tahun 79, ya kan, ibu saya itu untuk mengikat cintanya dengan saya itu, saya dimasakin rendang gitu loh. Dimasukin rendang itu dimasukin dalam kaleng Frisian flag gitu ya kan, habis dikasih susu kan. Nah, begitu dulu, dikirim pakai paket gitu kan. Rendang paru lah apa kan. Pertama sebagai kita anak kos kan bisa hemat ya kan. Beli nasi doang gitu loh Mas. Iya kan? Jadi menurut saya sampai tahun 80-an itu jarang sekali kalau perempuan Minang itu yang nggak bisa masak. Itu agak disebut aib gitu. Apapun status sosialnya. Ya. Jadi keterampilan memasak itu. Nah, barangkali karena keterampilan memasak itu waktu mereka merantau itu menjadi modal dia buka warung. Ya kan? Nah, ambil contoh kayak sederhana gitu ya, yang saya kenal baik Pak Bustamam gitu ya, atau mungkin sebelumnya Beringin segala macamnya. Itu kan berawal dari mereka merantau ingin mandiri ya. Tidak mau mengganggu orang ya ilmunya ya memasak itu. Nah, jadi dari sekian ribu warung-warung Minang itu tentu secara bertahap ada yang punya meningkat sehingga seperti sederhana sekarang yang terbesar itu ya sudah punya cabang, mungkin di Semarang pun sudah ada barangkali Mas Bapak. Iya kan? Iya kan? Nah, itu baru satu aja sederhana itu ya. Sekarang itu sudah hampir 200 outlet dia punya. Minggu lalu dia ke rumah saya. Ya kan? Mengembangkan lagi Pak Irman, ayo. Kita bantu dia untuk mengembangkan lebih besar lagi sehingga bisa mampu menahan gempuran-gempuran franchise luar negeri kayak Kentucky, McDonald dan sebagainya. Iya, baik. Ya. Pak Irman. Nah, ya. Sekarang Pak Irman sebagai salah seorang tokoh Sumatera Barat, apa yang bisa disarankan baik kepada pemerintah provinsi maupun masyarakat Sumatera Barat di dalam baik pembangunan daerah maupun pergaulan di dalam satu bangsa ini? Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Pak Irman. Silakan Pak. Ya Mas Bambang ya. Saya sebagai orang perantauan lah, katakan saya merantau secara permanen itu sudah hampir berapa ya? Sejak tahun 79, berarti sudah hampir berapa itu ya? 50 tahun ya. Saya juga pernah merantau sebentar di sini tahun 72 gitu ya. Cuman setahun saja. Ya, saya mendampingin orang tua saya yang ngambil S2 di UI waktu itu. Ya, setahun. Habis itu saya balik lagi ke Padang, tahun 79 saya permanen ada di Jakarta. Jadi, ya bagaimanapun saya melihat ya sumbangan orang Minang terhadap NKRI ini cukup besar lah, kalau dikatakan tidak besar. Ya. Jadi tentu kebesarannya itu tentu membawa konsekuensi pada generasi berikutnya untuk bisa menjaga dan mempertahankan. Jadi bagi orang Minangkabau itu kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia itu mungkin tidak kalah juga dengan kecintaan dia terhadap kampung halamannya. Makanya kalau orang Minang itu Mas, nggak usah ditanya lagi soal nasionalismenya gitu. Ya.
Karena kalau ditanya gitu dia agak tersinggung gitu kan. Karena dia merasa ya mereka itu berkontribusi besar dalam melahirkan republik ini yang terdiri dari multi etnis, multi kultur ini ya. Nah, jadi itu. Nah, karena itu harapan saya tentu generasi-generasi sekarang harus melihat sejarah ini sehingga mampu memberikan yang terbaik. Ya, karena kemajuan itu bukan dulu kan pembangunan itu kan sektornya terbatas. Kalau sekarang ini kan sudah luas sekali ya. Jadi pemimpin itu bukan hanya di sektor politik saja atau di pemerintahan atau tapi juga di dunia swasta, di dunia sosial, di dunia seni dan lain sebagainya, begitu luasnya kan. Nah, oleh karena itu Sumatera Barat sekarang tentu harus melihat bagaimana Indonesia ke depan 2045. Nah, harapan saya tentu, saya yakin sekali Mas Bambang ya, Indonesia 2045 ya menuju 100 tahun merdeka itu secara ekonomi ya itu GDP kita itu akan menjadi 5 besar di dunia. Saya yang punya latar belakang sekolah ekonomi ya yakin betul itu. Sekarang saja kita sudah ekonomi nomor 16 terbesar. Kita tergabung dalam G20 gitu ya. Seperti Pak Bambang tahu, dulu kan saya sering sekali menghadiri pertemuan-pertemuan internasional kan. Jadi sekarang ini mungkin kita sudah nomor 14 ya. Jadi di 2045, 2030 saja kita sudah masuk ke 10 besar. Kalau secara GDP. Tapi kalau secara purchasing power parity, ini cara penilaian yang lebih berbeda. Artinya sebetulnya lebih real itu purchasing power parity. Artinya dilihat kemampuan masyarakat untuk membeli sesuatu. Ya, ambil contoh parameternya McDonald. Ambil contoh McDonald itu apa ya? Big Mac gitu. Big Mac itu kalau kita beli di Jakarta itu kan paling-paling harganya cuma ya 30.000 lah. Ya $2,5. Tapi kalau Big Mac yang sama Mas Bambang, saya belanja di New York, ya itu mungkin harganya $7. Jadi disesuaikan kemampuan standar living segala macam. Ini Indonesia ini udah masuk 9 besar gitu loh. Sebab mungkin saja di Singapura itu atau di New York itu gaji kita besar, tapi kan pengeluarannya juga besar gitu. Ya kan? Nah, kita udah masuk 10 besar dunia dalam purchasing power parity. Tapi daripada gross domestic product kita masih 15 dan ini akan meningkat. Ya. Pikiran saya 2045 itu besarnya ekonomi kita itu hanya di bawah China, Amerika, India dan Indonesia. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengisi pembangunan ini? Segala bidang tentu ya. Ya, ke depan juga tidak terhindarkan dengan kemajuan teknologi ya terjadi good governance, open management, ya menjadi transparan gitu loh. Jadi menjadi profesional. Ya, apakah menjadi pegawai profesional? Nggak bisa lagi hengki-pengki itu gitu loh. Ya, dia akan hilang sendirinya. Itu yang kita inginkan kan good governance itu. Sehingga korupsi yang kita maksud itu penyalahgunaan itu ya dengan sistem akan berhilang dengan sendirinya gitu loh. Ya, bukan berarti tidak ada sama sekali, ada, tapi relatif tidak penting. Nah, jadi ini yang menurut saya pesan saya ya penanganan korupsi itu harus dengan sistem, ya. Nah, good governance, ya kan? Karena sebagai salah satu pilihan. Gitu. Oleh karena itu harapan saya baik untuk Sumatera Barat, baik juga itu Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi keharusan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah memperbaiki kurikulum, memperbaiki kualitas guru. Jadi katakanlah menurut saya, kalau Indonesia ini mau maju atau Sumatera Barat mau maju, kenapa Sumatera Barat dulu maju? Karena Sumatera Barat itu dulu punya universitas, IKIP yang terbaik di Indonesia. Nah, kan zamannya Pak Yaakob Isman gitu loh. Bahkan guru-guru dari Sumatera Barat itu
diminta mengajar di Malaysia. Dulu tahun 80-an 70-an itu orang Malaysia itu mengatakan yang bikin kami pintar ini orang-orang dari Minang saja. Ya kan? Karena guru itu kan profesi yang bagus. Nah, jadi oleh karena itu kebijakan kita terhadap pendidikan ini harus betul-betul lah diberikan perhatian yang khusus, dan khusus untuk guru ya, buat saya harus menjadi orang istimewa. Sebagaimana kalau kita lihat negara-negara di Skandinavia itu ya, orang kalau mau menjadi guru itu tidak semua bisa, Mas. 10 besar dia, nah baru itu qualified untuk menjadi guru. Dan menjadi guru saja, masih sekolah saja, kesejahteraannya udah terjamin. Apalagi kalau dia sudah mengajar dan sampai pensiunnya, itu salah satu profesi yang bergengsi dan bagus. Nah, kalau itu kita komitmen ya, human investment, saya yakin 2045 akan menjadi sebuah keniscayaan. Terima kasih sekali Bapak Irman Gusman, SE MBA, tokoh masyarakat Sumatera Barat. Sayang sekali waktu, mungkin masih banyak yang ingin kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan ini berguna, memberi semangat, memberi motivasi, bukan saja untuk pemerintah provinsi maupun masyarakat Sumatera Barat, tapi kita bisa belajar untuk menjadi bagian dari Indonesia tadi yang dibayangkan 2045 akan menjadi bangsa dan negara yang besar di dunia. Sekali lagi terima kasih Pak Irman. Terima kasih. Ya, tetap sehat, tetap berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.